Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Pada segmen kupas tuntas gold kali ini, kita akan membahas secara keseluruhan gold. Rekan trader semuanya, setelah tadi di analisa harian saya telah membicarakan tentang pergerakan gold ke depan, dan saya sudah mewanti-wanti bahwa hari ini semua pasar menunggu statement pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Kita akan melihat hasilnya. Semua pasar menunggu statement tersebut. Walaupun nanti rekan trader, di saat pembukaan pasar Amerika nanti, kalau tidak salah pukul 20:30 akan ada statement atau informasi dari pengangguran awal. The Fed akan mengeluarkan data-datanya. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah pergerakan data-data tersebut terhadap gold pada hari ini, terhadap, saya bingung juga mau pakai kata gold atau emas ya, karena sering bolak-balik gold emas, tapi intinya ya udah gold atau emas sama aja, yang penting kasih sayang. Oke rekan trader, kita coba langsung lihat aja ke analisa kita di sini. Saya akan coba lihat, sabar rekan trader, mana lagi itu. Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Saya sekali lagi saya mau wanti-wanti buat rekan trader semuanya, kalender ekonomi nanti 54 menit lagi. 1 jam lagi akan ada statement pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde, ya. Ibu Christine akan mengeluarkan pidato yang sangat luar biasa. Kita akan lihat, dan akan ada catatan rapat kebijakan moneter. Nah, ini akan lihat 19.30. Nanti 19.30, 20.30 baru, nah ini nih. Makanya saya bisa lihat di sini. Kita coba balik ke platform. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di platform bahwa bagaimana, ya, rekan trader udah lihat tadi pada segmen analisa harian, saya memberikan batas jangkauan 1917 sebagai nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh gold. Tapi sebenarnya semuanya berprediksi bahwa gold akan berusaha untuk mencapai nilai 1920. Walaupun ya, saya bisa bilang bahwa kita jangan menghayal sampai di atas tertinggi dulu 1923 seperti kemarin ya. Atau dia akan coba kembali lagi ke level kemarin. 1921, artinya 1920 naik ke atas ya. Nah, kita akan lihat di sini apakah dia bisa menyentuh level 1917. Dia sedikit lagi menyentuh, tapi pembalikan arah. Ya, kalau rekan trader lihat di sini ya, tendensi yang kita lihat di sini sangat hati-hati rekan trader. Kalau menurut saya sekarang kondisinya, kita lihat dulu time frame yang lebih panjang. Oke, kita lihat dulu time frame yang lebih panjang, time frame 4 jam. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kalau menurut analisa saya ya, kemungkinan besar dia ini sekarang masih dalam proses pelemahan ya. Dia agak sedikit mengalami ya, orang bilang menjelang pidato dia akan selalu akan ada pergerakan naik turun itu sangat wajar ya, karena pasar akan melihat hasil pidato tersebut. Tapi menurut analisa saya ya, tidak tertutup. Ini saya udah tarik garisnya dari sini ya, saya tarik levelnya dari sini. Saya bisa bilang bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik terus ya, minimal sampai di 1914 ya. Minimal sampai 1914 ya. Dan dia akan coba naik terus sampai nilai berikutnya di 1917. Tadi dia udah menembus 1914 tapi dia belum menyentuh level 1917 ya. Nah, poin 22. Nah, menurut analisa saya, pada posisi kali ini dia akan mencoba terjadi refleksi di sini. Dia akan mencoba mengalami penurunan. Kalaupun dia masih bisa menurun lagi, menurut analisa saya dia akan menurun sampai di posisi 1908. Jadi intinya 1900 masih menjadi titik pijakan yang terjadi.
apes-apesnya dia turun sampai di 1906, atau yang lebih rendah lagi mungkin di seputaran sini deh, 1904. Jadi dia masih berada di sekitaran situ. Tapi saya mau bilang gini rekan trader, nanti kan pidato ya, kalau pidato dilakukan, tidak tertutup kemungkinan rekan trader saya bisa berasumsi bahwa dia akan coba turun dulu, setelah itu dia akan coba naik lagi. Jadi ini kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Gold hari ini tendensinya memang dia akan mencapai 1917. Oke. Tapi nilai paling tertinggi 1921. Karena memang hampir sebagian analis dunia, saya juga analis dunia ya, dunia dalam berita ya, memprediksikan bahwa dia akan mencoba sampai ke 1920. Nah, kenapa saya bilang itu? Coba rekan trader melihat di artikel yang ada di website. Nah, ini salah satu artikel yang sangat luar biasa. Kontrak berjangka emas pemulihan akan segera terjadi. Pemulihan akan terjadi ya, memang hari ini pemulihan. Tapi seberapa besar pemulihan akan terjadi untuk ya memotong terjadinya pelemahan selama 3 hari berturut-turut. Nah, di sini dibilang bahwa emas, gold membutuhkan penerimaan di atas 1920 untuk melanjutkan tren naik. Dari sini kita bisa menganalisa bahwa apabila dia sampai ke 1920, sabar kan trader, saya pindah dulu. Nah, ini kalau dia bisa sampai ke 1920, 1920 di mana nih? Ini mungkin kali ya. Nah, ini sabar. Nah, ini saya kasih 1920 deh. Ya, saya kasih 1920. Ini saya kasih 1920. Nah, oke. Nah, ini dia. Apabila dia sampai 1920, artinya peluang dia akan naik lebih tinggi. Jadi, pasar menginginkan bahwa gold ini akan mencapai 1920 ya. 1920. Sabar, saya kasih warna dulu. Warna yang indah. Pink aja kali ya. Kita kasih warna pink kan aja. Mana sih pink? Pink. Ya udah ini aja deh. Nggak ada warna pink lagi. Oh, ini aja deh pink. Nah, oke. Biar sedikit manja kita. Nah, jadi 1920 apabila dia menembus 1920 artinya dia akan naik menuju ke 1927 atau yang lebih tertinggi lagi di posisi sini. 1928 yang merupakan titik ketinggian maksimal yang akan dicapai. Tapi dia harus melewati 1920 dulu rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa sangat hati-hati nanti melihat pidato yang dikeluarkan. Pidato yang dikeluarkan bisa saja dia mengalami penurunan sampai ke arah sini misalnya ya. Mungkin dia akan turun misalnya sampai ke arah sini. Contohnya ya, mungkin dia akan bisa turun sampai di arah sini. Sabar. Oke. Nah, ini saya balikin lagi. Sabar kan trader. Saya balikin lagi. Oke. Bisa aja dia turun sampai ke 1905. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi ke level yang paling tertinggi, minimal di 1917 atau mungkin dia akan mencoba sampai 1920. Ya, tapi bisa saja dia akan naik sampai ke 1900. Ini second step ya. Second step. Bisa aja dia naik sampai ke 1917 ya. Dia naik sampai ke 1917 ya. Setelah itu dia akan turun kembali lagi. Jadi ini ada dua pilihan ya. Pilihan kedua, dia akan naik setelah ini, dia akan naik terus sampai 1917 ya. Atau dia bisa tembus sampai 1920. Setelah itu dia akan turun lagi sampai ke tetap di 1905. Jadi ada dua pilihan ya. Oleh karena itu saya mengambil sebuah analisa bahwa kita akan lihat secara garis besar dia masih bisa naik sampai ke 1914, 1917 dikit lagi tercapai dan nilai ketinggian adalah 1920 ya. Setelah itu dia akan balik arah dan karena kita akan lihat masuk di pasar Amerika bagaimana pergerakan pasar Amerika
bisa saja membalikan arah ketinggian menjadi balik arah menjadi pelemahan. Atau sebaliknya, dia turun, pasar Amerika dia balik naik lagi dengan asumsi 1914, 1917 adalah nilai yang paling bisa dicapai oleh nilai yang paling bisa dicapai oleh gold pada hari ini tanggal 19 Januari tahun 2023. Dengan trader, demikianlah kupas tuntas gold pada hari ini. Semoga kupas tuntas gold ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di kupas tuntas gold berikutnya. Ciao.